Salam jumpa kembali dengan Abah Dani di channel Dani Ikan Hias. Di video kali ini berbagi informasi ya, perjalanan Abah dalam memelihara udang jenis Caradina ya. Waktu dulu pernah berhasil sukses dalam budidaya udang red bee ya, jenis Caradina ini, hingga bisa menjual baik di dalam negeri maupun ekspor ya. Waktu itu Abah beli indukannya itu di PAM yang menggunakan sirkulasi atau aerase. Itu udah teradaptasi. Cuman waktu sukses dalam budidaya udang red bee saat itu, indukannya juga dijual dan pada akhirnya kehabisan ya, karena berasumsi bahwa punya udang makin tua tuh nggak produktif atau mati ya. Dengan asumsi itu Abang nggak cepet untuk menyiapkan anakannya, dan akhirnya nggak bisa regenerasi. Akhirnya habislah untuk udang red bee-nya ini ya. Akhirnya memulai kembali untuk mencoba udang red bee beberapa kali ya, hampir ya ke 3 kali ya, mengalami kegagalan ya. Kenapa alasannya? Alasannya udang yang Abah beli itu dengan teknik pembudidayaannya itu dengan teknik air yang kontinu ya, air baru terus mengalir baik di mata air maupun di air tanah ya. Yang jelas tiap hari itu terus mengalir ya, tiap waktu terus mengalir. Dan ini kejadian lagi yang ketiga kalinya ini, Abah coba lagi beli, akhirnya kemarin beli besoknya mati ya. Setelah mereview kepada pembudidayanya, ternyata iya apa yang dilakukannya seperti apa yang Abah lihat sebelumnya, itu menggunakan air yang mengalir ya, air baru terus menerus, jadi higienis ya untuk air kolamnya. Dan akhirnya karena mengalami kematian dari udang-udangnya ini karena meningkatnya pH yang untuk red bee-nya ini, akhirnya berpikir bagaimana mencoba supaya punya air terus mengalir baru ya, agar airnya higienis ya. Kecuali kita beli di apa namanya itu PAM yang menggunakan sistem aerase atau sirkulasi ya, itu enggak jadi masalah. Tapi kalau yang kita awal beli menggunakan air yang terus menerus ya, akhirnya kita harus menggunakan cara itu. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin membudidayakan ikan hias atau udang hias ya, kita tanya dulu sumber ikan yang dibudidayakan kalau kita ingin mengembangkan ikannya ini atau hobi ya, agar tidak mengalami kerugian ya. Dan akhirnya Abang hari ini di konten kali ini akan berbagi informasi, yaitu untuk menanggulangi kematian dan ikan yang kita beli atau udang yang kita beli kita sehat ya, diharapkan sehat dan bisa kembang. Mari kita explore. Karena Abang tidak memiliki mata air atau sumber mata air, juga pompa air hanya menggunakan PDAM, yang ini bersumberkan PDAM ini dari air tanah. Dan akhirnya
menggunakan air ini untuk kolam budidaya udang, udang karadina dan neokaradina ini. Kalau untuk neokaradina nggak masalah, udah berkembang baik gitu ya. Tapi untuk karadina ini penasaran, Abah pingin berhasil ya. Dan akhirnya inilah metodenya agar kita mendapatkan air terus menerus, walaupun setetes tapi air terus ada gitu. Dan ini salurannya, pembuangannya ya. Nah ini ada kelihatan ya, kelihatan pembuangan airnya ya. Pembuangan airnya ini mendadak ya tuh pembuangan airnya, karena mengalami kematian dari udang-udangnya yang baru kita beli. Nah ini seperti ini contoh nih, mungkin kelihatan ada bangkainya atau bangkai dari udang red bee ya. Ada tuh mati, mungkin dialami oleh rekan-rekan juga ya. Nah ini udang red bee nya ini ya. Nah ini, nah walaupun kelihatannya baru satu karena banyak yang mati, tapi ini tersisa beberapa ekor ya. Nah, dan ini merupakan di balik musibah ini kita mendapat hikmah ya, kita mendapatkan teori untuk selanjutnya agar tidak terjadi suatu kematian berulang ya. Nah ini kalau ini untuk udang ceri sih udah nggak masalah gitu ya, udah panen ya. Ini untuk udang red bee nya ini kita coba untuk kembangkan kembali ya. Nah ini udang red bee ada nih. Nah udang red bee nya ya kelihatan tuh, walaupun baru satu-satu tapi nggak masalah. Kita berbagi pengalaman agar pengalaman Abah yang gagal ini jangan sampai terulang ya. Nah inilah penemuan dari Abah ini ya, dengan cara kita sediakan ember ya. Nah, sediakan ember dan dimasukin air, juga selang ya, selang aerator nih. Nah ini jadi terus air ini ngalir, walaupun seekor tikus ya, yang penting air terus ada penggantian ya. Nah karena asalnya udang ini dengan cara itu gitu, HB ini bisa mencegah dari keborosan air ya gitu, karena ini dikasih karet nih. Nah gitu. Nah ini mudah-mudahan di tanaman juga seger ya, di tanaman juga seger. Tuh udang red bee nya juga mau berenang, asalnya mau stres gitu. Ada nih walaupun satu kelihatan ya udang red bee nya kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa berguna ya buat rekan, bisa meniru ya. Kenapa kita beli udang red bee suka mati ya? Matinya itu bukan karena susah perawatan ya, tapi metode yang kita lakukan salah gitu kan. Salah kenapa? Karena si peternaknya ini, pembudidayanya ini awalnya memeliharanya cara air terus, yang cara sistemnya itu terus menerus mengalir seperti ini gitu ya. Nah udang red bee nya alhamdulillah sekarang udah mulai sehat gitu, tidak stres gitu. Udang red bee nya kan mantep kalau kita udah bisa sebagai hobi ya, bisa berhasil merawat udangnya, tentu akan senang gitu ya. Penting air terus dijaga gitu ya. Nah ini embernya, nah kita satukan aja neokaridina sama karidina, nggak masalah, nggak jadi masalah.
kita cukup dikasih pelet tenggelam aja, kelihatan di sini gitu. Kelihatan ini juga air bening ya, gitu ya. Demikian pengalaman Abah, kita berbagi informasi ya mengenai budidaya udang Karadina. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus menerus nonton video Abah. Nanti akan informasikan ya sekelumit budidaya perawatan udang Karadina dan Neo Karadina, dan ini bisa kita kembangkan sebagai hobi dan juga sebagai bisnis ya. Kita bisa menjual ya ke toko-toko ikan hias, juga para penghobi khususnya aquascape ya, juga udang hias ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe yang belum berlangganan, baru nonton video Abah, tekan subscribe-nya agar bisa melihat perkembangan video seputaran ikan hias ya. Semoga berguna, bermanfaat. Salam selalu dunia perikanan Indonesia.